Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Selamat datang. Kembali lagi, hari ini kita akan membahas mengenai perkebunan sawit ya. Jadi hari ini kita akan membahas untuk membedakan biji kecambah sawit yang asli dan yang palsu. Ya, karena banyak sekali petani-petani atau teman-teman yang di luar sana yang masih belum paham mengenai membedakan cara membedakan dari bibit sawit yang asli dan bibit sawit yang palsu ya. Kenapa sih sebenarnya kecambah sawit yang palsu sama yang asli itu harus kita perhatikan ya, karena keberhasilan menanam kelapa sawit adalah bibit sawit, karena kualitas bibit akan mempengaruhi terhadap hasil produksi buah sawit ke depannya. Untuk bibit rekomendasi yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit adalah bibit yang dikeluarkan oleh Balai Benih terdaftar dan bersertifikasi, seperti bibit yang dikeluarkan oleh PPKS atau bibit yang dikeluarkan oleh Sampurna Agro seperti Sriwijaya. Tapi itu bibit-bibit yang memang harus kita dapatkan langsung dari suppliernya atau langsung dari perusahaan yang memproduksi. Kelapa sawit palsu selain produksinya rendah, umurnya pun juga pendek, sehingga modal yang dikeluarkan tidak akan tertutupi dari hasil penanamannya. Ya, ini merupakan resiko jika teman-teman salah memilih membeli bibit ya, salah memilih bibit antara bibit yang palsu sama yang asli. Saat ini masih banyak sekali petani yang tertipu oleh bibit palsu yang dijual di pasaran. Maka kita perlu kenali ciri-ciri bibit asli dan palsu yang beredar di pasaran sekarang. Kita tahu bahwa sekarang bibit sudah menjadi, sawit sudah menjadi primadona bagi kita semua, bagi petani ya. Jadi banyak sekali yang berpindah ke petani sawit, sehingga kecambah sawit ini banyak sekali peminatnya, pembelinya ya. Oke, langsung saja, ini cara kita membedakan bibit sawit yang palsu dan yang asli. Pertama, untuk bibit asli dijual per biji dan harga paling murah itu 7.500 per biji. Sedangkan bibit palsu dijual per bungkus atau per kotak dengan harga sangat murah dan mudah untuk dibeli. Ya, jadi perlu kita perhatikan bahwa untuk bibit atau biji yang asli, dia dijualnya per biji. Jika ada yang menjual per bungkus per kotak, itu sudah dipastikan kemungkinan besar dia merupakan bibit yang palsu ya, karena supplier itu kebanyakan mereka menjual dalam bentuk per biji, dalam banyakan per biji, dan harganya pun paling murah itu 7.500 per biji. Kalau ada yang menjual sampai 250, 300.000 atau 400.000 gitu, itu kemungkinan besar dia bibit yang palsu. Jadi jangan coba-coba untuk teman-teman beli ya. Kemudian lanjut, bibit palsu tidak bersertifikat dan tidak memerlukan atau diberi dokumen tertentu untuk membeli benih. Sedangkan yang asli terdapat sertifikat benih asli dari BPKS atau dari yang penjual dengan dokumen pembelian lengkap seperti surat asal benih, kemudian buku-buku promosi atau lembar-lembar promosi atau yang sebagainya ya. Kalau misalnya kita beli di seseorang bibit sawit, kita cuma dapat sertifikat saja, ini masih belum memastikan bahwa barang ini, sertifikat ini asli ya. Jadi banyak sekali sertifikat bibit sawit yang dipalsukan. Jadi harus lebih hati-hati, jangan tergiur dengan adanya sertifikat. Tetapi selain sertifikat, kita juga harus tanya yang lainnya, kemudian asal benihnya dari mana, kemudian cara menanamnya ada selembarannya atau tidak. Biasanya kalau kita beli di tempat yang asli itu kita diberikan secara gratis atau free ya.
Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya, untuk yang pertama, perhatikan logo PPKS pada kecambah yang berwarna hijau stabilo. Ya, itu merupakan logo yang asli ya. Tulisannya berupa titik-titik terputus dan akan terlihat jelas jika dibasahi dengan air. Kemudian yang kedua adalah bibit palsu. Jika logo PPKS-nya nampak sangat terang seperti ini, ya ini bisa dipastikan bahwa dia palsu. Terang tanpa dibasahi dengan air, sudah jelas dan bisa terbaca. Biasanya berwarna kuning. Kalau yang asli biasanya PPKS-nya tidak kelihatan. Ininya tidak kelihatan ya. Kemudian ketika kita basahi dengan air, itu baru biasanya akan terlihat jelas. Kalau sudah bisa kita lihat PPKS-nya ini seperti ini, itu bisa kita pastikan itu adalah kecambah yang palsu ya. Jadi kita harus lebih cermat lagi dan harus lebih teliti lagi ya. Next, ini yang terakhir. Bibit kecambah sawit asli dijual terbatas, biasanya sesuai pemesanan di balai benih asli. Biasanya memerlukan persyaratan seperti surat tanah, KTP, KK, atau apalah yang lain-lainnya. Dan waktu untuk mendapatkan bibit juga lama karena untuk memproduksi bibit yang asli memerlukan waktu dan tenaga yang banyak. Ya. Kemudian untuk yang palsu mudah didapatkan dan dijual bebas di media sosial. Untuk membeli bibit tidak memerlukan dokumen persyaratan untuk membelinya, dan untuk mendapatkan bibit palsu sangat singkat. Hari ini pesan mungkin langsung bisa untuk diantar atau dikirim ya. Ini di sini kita harus patut curiga nih ya. Kalau misalnya bibit yang dijual di media sosial seperti ini yang 750, 350, 200-an, 280, nah ya 235 ya. Jadi bibit-bibit seperti inilah yang berpotensi merupakan bibit-bibit yang palsu. Jadi harus kita, walaupun kita mendapatkannya susah, mendapatkan bibit susah dan lama untuk mendapatkannya, lebih bagus kita menunggu lama daripada kita harus membeli dengan bibit yang mengganti dengan bibit yang nggak jelas asal usulnya ya teman-teman. Jadi perhatikan, kalau kita beli atau kita pesan bibit, kalau mereka memerlukan surat tanah, KTP dan lain-lainnya, itu merupakan persyaratan yang sudah disyaratkan oleh pemerintah, sehingga mungkin kemungkinan lebih besar ini merupakan bibit yang asli. Sedangkan jika didapatkan dengan mudah, bukan di media sosial aja, ada orang yang jual sama kita dengan mudah ya, misalnya harganya 250 atau harganya 700-an atau 350. Jika dibandingkan tadi dengan nomor yang satu tadi, yang pertama itu tadi, harganya itu jika kita kalkulasikan yang asli itu kan 7.500 ya. Kalau kita dalam kotak ini biasanya 250 isinya biasanya dalam satu kotak ini. Kalikan saja 250 kali 7.500, nggak mungkin hasilnya sebanyak 3.500, 350.000, 235.000, nggak mungkin ya. Jadi teman-teman harus lebih teliti lagi, jangan mudah percaya, jangan mudah tergiur, dan jangan coba-coba ya. Oke, itu tadi yang terakhir ya, memang yang terakhir. Oke, terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Jika ada yang ingin didiskusikan silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan share untuk mendapatkan update selanjutnya mengenai dunia sawit atau persawitan ya. Silahkan di subscribe teman-teman. Saya tunggu kembali di video selanjutnya ya. Silahkan di subscribe dulu. Thank you.